Melabrak istri sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku tahu aku salah, tapi aku juga korban. Aku seorang wanita berumur 20 tahun. Saat ini, aku sudah bekerja. Aku tidak melanjutkan kuliah karena aku tidak minat. Jadi, sejak aku lulus SMA, aku langsung bekerja. Alhamdulillah gajiku lumayan. Cukuplah untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Seperti anak muda pada umumnya, aku memiliki tongkrongan. Di tongkrongan itu cukup banyak teman-temanku. Biasanya kami nongkrong seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tergantung semua rekan-rekan bisa atau tidak. Di suatu malam, seperti biasa kami nongkrong, temanku membawa teman barunya. Kami semua saling berkenalan. Namaku Andra, katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menyambut uluran tangannya. Kami pun berjabat. Aku Nindi, jawabku sambil tersenyum. Salam kenal ya, kata Andra lagi membalas senyumanku. Andra duduk di sampingku karena hanya itu kursi yang kosong. Lalu kami lanjut mengobrol seperti biasa bersama teman yang lainnya. Kami juga memiliki grup WhatsApp. Dari sanalah Andra memiliki nomor ponselku. Ketika aku bekerja, tiba-tiba ada pesan masuk dari nomor baru. Hai, begitu katanya. Aku pun membalas, hai juga. Aku yang belum menyadari kalau itu Andra. Ya aku pikir orang iseng lah. Dia pun segera memberitahu bahwa dia adalah Andra. Oh kamu Andra? Kamu ambil nomorku dari grup WA ya? Tanyaku. Iya, balasnya sambil diikuti emoji senyum yang nampak gigi semua. Kami lalu chatting dengan asiknya, bercanda dan saling menanyakan sedang apa. Keakraban kami terus berlanjut hingga kami semakin dekat. Ketika nongkrong bersama, bukan hanya nongkrong biasa, melainkan untuk melepas rindu sekalian. Iya, aku merasa rindu dengan Andra kalau tidak bertemu dengan dia. Apakah aku sedang jatuh cinta? Ya mungkinlah itu yang dinamakan jatuh cinta. Setiap hari ketika ada waktu senggang, kami selalu chattingan, bertukar pesan hingga lupa waktu. Kami juga sering teleponan sampai larut malam. Karena aku ngekos sendiri jadi aku bebas. Sementara Andra katanya tinggal bersama orang tuanya. Dan kata Andra dia sudah bilang ke ibunya bahwa dia sedang dekat denganku. Jujur aku malu dan belum siap sebenarnya. Karena secepat itukah dia mengenalkanku kepada orang tuanya. Aku senang sih, tapi rasanya tidak percaya. Hari demi hari terus saja begitu. Hingga akhirnya Andra mengungkapkan perasaan bahwa dia ingin serius denganku. Orang tuaku boleh ketemu orang tuamu nggak? Tanya Andra. Apa? Kamu serius? Tanyaku tentu tidak percaya. Karena baru 2 bulan kami dekat. Apakah secepat ini? Aku seriuslah. Aku bukan mau cari pacar, tapi mau cari istri. Ucapnya lagi dengan sangat meyakinkan. Gimana ya mas? Tapi, apa tidak terlalu cepat ini? Tanyaku. Tidaklah, aku serius loh. Besok boleh gak aku ketemu orang tua kamu? Tanyanya lagi. Ya sudah, boleh. Kalau gitu aku sampaikan ke orang tuaku ya. Malam itu juga aku langsung menghubungi orang tuaku. Mereka sedikit ragu, tapi karena aku terus meyakinkan akhirnya mereka setuju. Besok aku akan pulang ke rumah, sekalian mengantarkan Mas Andre dan orang tuanya ke rumah orang tuaku. Kebetulan besok adalah hari Minggu. Ya biasanya aku memang pulang. Jarak rumahku dari tempat kerja sekitar 1,5 jam. Jarak segitu untuk libur 1 hari tentu sudah cukup untuk melepas rindu bersama orang tua. Besok pun tiba. Yang biasanya Mas Andra hanya menggunakan motor, tapi hari ini dia memakai mobil. Aku sungkan untuk bertanya, mungkin ini mobilnya atau dia menyewa. Karena tak enak,
Jadi aku memilih diam. Kalaupun ini menyewa juga tidak apa-apa. Yang penting, niat Mas Andra untuk bertemu dengan orang tuaku sangat serius. Kedua orang tua Mas Andra turun dari mobilnya. Aku mencium tangan keduanya dengan takzim. Mereka pun menanyakan bagaimana kabarku hari ini. Aku menjawab dengan senyuman. Kedua orang tua Mas Andra duduk di belakang sementara aku duduk di samping Mas Andra. Di sepanjang jalan kami ngobrol santai. Sesekali bercanda. Ya memang seasik itu orang tua Mas Andra. Aku merasa nyaman di tengah-tengah mereka. Bahkan aku sudah berhayal bahwa aku ini adalah menantu yang beruntung karena mendapatkan mertua yang baik dan humble. Setelah 1 jam lebih di perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah orang tuaku. Mereka tentu sudah menyambut karena aku sudah memberitahu bahwa sudah dekat. Orang tuaku dengan antusias menyambut orang tua Mas Andra. Mereka pun saling bersalaman, saling bertanya kabar, kemudian duduk di ruang tamu. Sebelum mengobrolkan hal serius, kami ngobrol santai terlebih dahulu. Ibuku sudah memasakkan makanan spesial untuk menyambut tamunya, lebih tepatnya calon besan. Untuk orang tuaku sendiri sebenarnya tak masalah jika aku ingin segera menikah. Bagi mereka yang penting aku bahagia dan mendapatkan calon yang tepat. Ketika orang tuaku dan orang tua Mas Andre asik ngobrol, aku ke belakang untuk membuatkan minum. Aku membuatkan es jeruk, karena kebetulan cuaca cukup panas. Silakan diminum Pak Bu. Aku menyuguhkan es jeruk itu sambil tersenyum. Terima kasih ya Nduk, kamu rajin sekali. Puji Ibu Mas Andra. Aku pun merasa senang mendapatkan pujian seperti itu. Ya, hal seperti itu saja sudah bisa membuatku bahagia. Aku tidak kebayang bagaimana kalau aku jadi menantu mereka beneran. Aku pasti sangat bahagia sekali. Meskipun aku pernah dengar kata orang-orang, yang namanya belum tinggal serumah dengan mertua pasti belum tahu buruk baiknya. Tapi tidak kupikirkan itu. Yang penting, sekarang aku merasa nyaman dan senang. Setelah mengobrol cukup panjang, akhirnya pembicaraan inti diutarakan juga. Orang tua Mas Andra segera memulai pembicaraan. Ayah Mas Andra mengatakan pada ayahku bahwa ingin menjadikan aku sebagai menantu mereka. Ayah terlihat senang dengan ucapan ayah Mas Andra. Kalau saya setuju saja Pak, namun semuanya saya kembalikan ke anak saya. Terserah dia mau bagaimana, saya sebagai orang tuanya bisa mendukung. Kalau anak saya bahagia, saya juga ikut bahagia. Jawab ayah. Kemudian ibuku bertanya kepadaku, bagaimana nak? Apa kamu siap untuk menikah dengan Nak Andra? Insya Allah Bu. Aku menjawabnya dengan sangat yakin. Saking yakinnya, aku sampai menganggukkan kepalaku. Pertanda bahwa aku sangat serius juga. Semua orang yang hadir mengucapkan Alhamdulillah dengan kompak. Terutama Mas Andra. Dia terlihat sangat bahagia. Dia juga melihatku cukup lama, kemudian tersenyum. Aku jadi salting karena dilihati seperti itu oleh calon suamiku. Selanjutnya kami membicarakan kapan pertunangan kami. Orang tua pun saling berdiskusi hingga menentukan 3 bulan lagi dari sekarang. Ya karena di keluargaku ada beberapa hal sehingga pertunangan bisa dilakukan 3 bulan kemudian. Orang tua Mas Andra pun setuju. Kami sudah sepakat bahwa 3 bulan lagi akan bertemu untuk acara pertunangan. Di sore harinya selesai makan bersama, aku, Mas Andra, dan kedua orang tuanya memutuskan untuk kembali lagi ke kota karena besok kami harus bekerja. Mas Andra sendiri bekerja di sebuah pabrik. Dia menjadi kepala bagian mesin. Aku tak pernah mempermasalahkan apa pekerjaannya. Yang penting Mas Andra mau bekerja dan bertanggung jawab, aku sudah sangat bersyukur. Ya, karena aku sadar aku siapa, jadi tidak mau menuntut laki-laki yang begitu berlebihan. Aku juga sadar, aku tak seberapa cantik. Jadi, aku tak memiliki standar yang khusus. Yang penting itu tadi, mau bertanggung jawab.
Aku dan Mas Andra semakin saling mencintai. Mas Andra juga semakin perhatian. Aku juga sering chatting dengan ibu Mas Andra. Ibunya begitu asik sekali. Seolah aku ini sedang ngobrol dengan temanku sendiri. Padahal sedang chatting dengan calon ibu mertua. Memang sih ibunya Mas Andra masih terlihat muda. Karena katanya beliau dulu menikah muda, jadi sekarang wajah masih muda, anak sudah besar. Meskipun kata orang-orang umur kami terlalu jauh bedanya, tapi aku tak pernah mempermasalahkan itu. Yang terpenting bagiku kami saling menyukai dan mencintai, dan bisa berjuang bersama. Waktu terus berlalu tidak terasa. Pertunangan semakin dekat. Tentu kami harus mempersiapkan semuanya. Mulai dari cincin pertunangan, baju, seserahan apa saja, dan yang lain-lain. Orang tuaku juga sering bertanya, sudah sampai mana persiapan kami? Karena mereka di sana tinggal menunggu dan menyediakan makanan. Kalau yang lain-lain mereka serahkan kepada kami. Orang tua hanya tinggal memberitahu yang wajib dibeli ini, dan ini. Pertunangan yang tinggal 2 minggu lagi, kami belum persiapan apa-apa, karena masih sama-sama sibuk kerja. Kami pun sudah janjian, pas libur nanti kami akan membeli dan mempersiapkan semuanya. Karena hanya itu waktu yang kami punya. Karena kebetulan sekali, akhir-akhir ini pekerjaan begitu menumpuk. Bahkan kami jarang chatting, kalau sudah kelelahan bekerja. Hari ini, sebelum libur besok, pekerjaan sangat banyak sekali. Aku bahkan tak sempat memegang ponsel. Aku baru sempat mengecek HP-ku ketika sudah di kosan. Itu pun sudah lewat maghrib. Setelah bebersih, kurebahkan tubuh ini. Ya ampun, kok banyak banget sih pesannya? Ucapku bermonolog. Karena penasaran kira-kira pesan dari siapa itu, dengan cepat aku membukanya mana tahu penting. Ternyata dari nomor baru. Aku langsung membukanya. Chatnya panjang-panjang sekali. Aku penasaran sebenarnya siapa ini. Seketika jantungku ingin copot. Karena pesan itu berasal dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri Mas Andra. Iya, kalian tidak salah dengar. Wanita itu marah-marah kepada aku karena aku sudah merebut suaminya. Dia menuduhku seperti itu. Dia juga mengirimkan foto anak-anak Mas Andra. Aku tidak tahu kebenarannya. Tapi dari foto itu sudah jelas. Anak-anak itu memang mirip dengan Mas Andra. Bahkan wanita itu juga sudah mengirimkan foto pernikahan mereka. Seketika air mataku langsung luruh. Dadaku sangat sesak. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa aku tidak mencari tahu dulu sebelumnya? Kenapa aku menerima begitu saja Mas Andra? Padahal kami baru kenal. Dan sekarang aku malah mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata Mas Andra bukanlah seorang lajang atau bujang, melainkan suami orang. Ya Allah, aku tidak pernah berniat untuk menjadi perebut suami orang. Aku pun tidak mau mengalami hal itu. Jadi tak mungkin aku melakukan hal sekeji itu. Aku menelpon nomor yang mengaku sebagai istri Mas Andra. Tapi panggilanku selalu ditolak. Aku tidak tahu kenapa begitu. Padahal di chat dia begitu marah sekali karena mengetahui aku adalah pacar dari suaminya. Bahkan dia juga sudah tahu kalau kami akan bertunangan sebentar lagi. Tapi kenapa ketika aku telepon tidak diangkat? Padahal aku ingin meminta maaf karena aku memang tidak tahu sama sekali. Akhirnya aku membalas pesan itu. Aku mengatakan yang sejujurnya kalau aku tidak tahu jika Mas Andra sudah memiliki anak dan istri. Di foto itu, anak Mas Andra ada 2. Iya, Mas Andra sudah memiliki 2 orang anak. Dan masih kecil-kecil. Mana mungkin aku menjadi wanita yang sangat jahat. Menyakiti kedua anak yang tidak berdosa. Aku tidak mungkin melakukan itu. Aku tahu bagaimana sakitnya. Makanya aku tidak pernah berpikir sedikit pun untuk merebut suami orang.
Saya minta maaf, Mbak. Saya benar-benar nggak tahu. Mungkin memang salah saya karena saya tidak mencari tahu dulu. Tapi Mbak, orang tua Mas Andra sudah datang ke rumah orang tua saya untuk meminang. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jangan sembarangan bicara kamu. Mertuaku tidak pernah bertemu dengan kamu ya. Bahkan dia tidak kenal siapa kamu. Siapa yang dimaksud oleh kamu? Pasti bukan orang tua Mas Andra ya? Tulisnya. Aku semakin syok. Kenapa dia bisa bicara seperti itu? Tapi kalau memang itu orang tua Mas Andra beneran yang datang kemarin, seharusnya mereka melarang dong jika anaknya berbuat seperti itu. Tapi ini tidak, mereka malah sangat mendukung. Untungnya, aku sempat mengabadikan momen pertemuan pertama kali orang tua Mas Andra dan orang tua aku. Ya niatku ingin menjadi kenang-kenangan saja. Ya nanti ingin ku buat story juga sih. Tapi sekarang foto itu bukan untuk story, melainkan sebagai bukti untuk aku tunjukkan ke istri Mas Andra. Dengan cepat, foto yang aku kirim langsung dibuka. Dia segera mengirimkan emoji tertawa. Bahkan bukan hanya 1, 2, atau 3, melainkan banyak sekali entah berapa. Kamu itu dibohongin. Itu bukan orang tua Mas Andra. Itu cuma tetangga kami. Balasnya. Kemudian disertai lagi emoji tertawa. Aku benar-benar bingung. Mana yang harus aku percaya? Mas Andra atau orang ini? Karena penasaran, aku langsung menelpon Mas Andra meminta penjelasan. Tapi teleponku tidak diangkat. Malahan di panggilan yang kesekian nomorku diblokir karena aku tidak bisa menghubunginya lagi. Jangan-jangan benar, sekarang Mas Andra sudah ketahuan oleh istrinya dan dia memblokir nomorku. Ya Allah, cobaan macam apa ini? Air mataku terus saja luruh. Isak tangisku semakin kencang. Hatiku begitu sakit. Aku tidak menyangka kalau aku dibohongi seperti ini oleh orang yang aku cintai. Aku harus tanya langsung kepada teman-temanku. Mudah-mudahan mereka tahu yang sebenarnya. Atau jangan-jangan selama ini mereka tahu, tapi mereka diam saja. Karena semua teman tongkronganku sudah tahu kalau aku dan Mas Andra ada hubungan. Dengan penuh emosi, aku mendatangi mereka semua. Kalian ada yang tahu nggak kalau sebenarnya Mas Andra sudah punya anak dan istri? Tanyaku penuh emosi. Mereka saling menatap. Aku tak tahu apa artinya. Kamu baru tahu? Tanya salah seorang temanku. Aku bukannya baru tahu. Aku memang tidak tahu. Kenapa kalian tidak ada yang memberitahu aku kalau Mas Andra sudah punya anak dan istri? Aku benar-benar emosi hingga berbicara sampai teriak-teriak. Bahkan aku tak punya malu lagi padahal ini di tempat umum. Maaf Nin, bukan maksud kami ingin membohongi kamu. Tapi kami lihat kalian bahagia saja. Jadi kami pikir kamu memang punya niatan untuk... Temanku menjawab dan menggantungkan kalimatnya. Aku sudah tahu apa maksud dia. Aku segera meludah. Aku bukan wanita seperti itu ya. Aku memang bukan orang baik. Tapi aku tak pernah berniat untuk merebut suami orang. Andai dari dulu aku tahu kalau Mas Andra sudah punya anak istri, aku tidak akan mau dekat sama dia. Chattingan dengan dia pun aku tak sudi. Ucapku lagi dengan masih berapi-api. Maaf Nin, bukan maksud kami seperti itu. Maafin kami ya. Terus sekarang kamu sudah tahu ya? Terus kamu tahu dari mana? Tanya Lesti, teman tongkrongan yang paling dekat denganku. Tapi meskipun dekat, dia sama seperti yang lain, tidak mau beritahu aku. Dari istrinya sendiri, dia mengirimi aku pesan dan mengatakan semuanya. Bisa-bisanya ya Les, kamu sama seperti mereka. Jahat kamu. Aku berkata sambil menangis karena sudah tidak kuat lagi. Nin, bukan begitu maksud aku. Maafin aku ya. Aku juga gak nyangka kalau semua jadi begini. Karena setauku, Andra dan istrinya sudah bercerai. Jadi aku taunya dia duda. Tapi aku gak mau ngasih tahu kamu karena
Ya, aku lihat kalian bahagia dan saling mencintai. Aku gak mau buat kamu kecewa. Jadi aku biarkan saja kalian dekat. Tapi sumpah, aku taunya kalau dia sudah duda. Itu yang aku tahu. Ucap Lesti berusaha membela dirinya. Aku tak tahu apa yang dikatakan benar atau tidak. Tapi dari sorot matanya, sepertinya dia tidak bohong. Lesti segera memelukku untuk menenangkan. Yang sabar ya, Nin. Kita cari tahu yang sebenarnya. Bila perlu kita datangi istrinya. Kamu harus jelaskan semuanya kalau kamu tidak tahu apa-apa. Kamu juga korban di sini. Lesti juga ikut menangis. Mungkin dia bisa merasakan betapa sedih dan kecewanya aku sekarang. Benar juga kata Lesti. Aku sebaiknya mencari tahu yang sebenarnya. Bahkan bila perlu aku datangi istri sahnya dan meminta maaf secara langsung. Tapi belum sempat hal itu aku lakukan. Di sosial media malah sudah heboh. Fotoku terpajang dengan caption yang sangat memalukan. Ini pelakorku, mana pelakor kalian? Begitulah caption yang tertulis. Dari nama akunnya sudah jelas kalau itu adalah istri Mas Andra. Aku benar-benar malu. Bahkan, orang tuaku juga langsung menghubungiku. Mereka marah-marah kepadaku. Karena mereka menganggap aku merebut suami orang, sama seperti anggapan orang lain. Aku berusaha menjelaskan kepada mereka, kalau aku tidak seperti itu. Untunglah, orang tuaku bisa mengerti, dan mereka mau percaya. Meskipun aku sempat disemprot oleh ibu dan ayah. Wajar, karena memang anaknya ini begitu bodoh. Tidak menyelidikinya terlebih dahulu. Seharusnya, aku tidak boleh gegabah dan secepat itu memutuskan keputusan besar. Seharusnya aku cari tahu dulu siapa dia sebenarnya. Bukan langsung menerima begitu saja. Nindi, kamu memang bodoh sekali. Ucapku merutuki diri sendiri. Bukan hanya satu foto. Banyak sekali foto-fotoku bersama Mas Andra yang diposting. Sebagai bukti, kalau memang aku benar-benar pelakor. Iya, aku dipermalukan habis-habisan oleh istri Mas Andra. Lebih gilanya sampai sekarang Mas Andra tidak datang menemui aku dan menjelaskan semuanya. Dia malah tak bisa dihubungi. Aku diblokirnya. Aku semakin sakit dengan semua ini. Aku sampai dipecat dari tempatku bekerja karena beritaku menjadi pelakor sudah viral di mana-mana. Dan tempatku bekerja tidak mau menanggung resiko. Mereka tidak mau nama baik perusahaan juga ikut hancur karena ulahku. Iya, aku sampai harus kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan hidupku. Aku benar-benar stres menghadapi semua ini. Rasanya aku tidak kuat. Ayo Nindi, kita harus temui istrinya. Kita harus jelaskan ke dia yang sebenarnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Dalam waktu seminggu kurang saja, kamu sampai menghadapi masalah yang sangat besar. Dipecat dari kerjaan, dimarahin orang tua, belum lagi kamu digunjingkan banyak orang. Pokoknya ini semua harus jelas. Ayo, aku temani kamu untuk menemui dia. Biar kita tahu, dan semua ini cepat selesai. Kata Lesti. Aku juga ditemani oleh teman tongkronganku yang mengenalkanku dengan Andra. Karena dia merasa bersalah sudah tidak memberitahu aku dari awal. Yang semula tongkrongan baik-baik saja kini jadi hancur. Ada yang bersimpati kepada aku, ada juga yang tidak. Hingga tongkrongan kami sudah bubar. Tidak ada lagi. Semuanya sudah memilih jalannya masing-masing. Akhirnya, setelah susah payah mencari alamat, ketemu juga. Karena alamat rumah yang pernah Mas Andre berikan kepadaku adalah alamat palsu. Alamat orang tua palsunya. Iya. Yang datang ke rumah orang tuaku adalah orang tua palsu Mas Andre. Dia sudah membohongiku. Kedua orang itu memang benar-benar hanya tetangganya saja. Aku tahu semua itu ya dari istri Mas Andre dan dari temanku yang benar-benar menyelidikinya. Sesampainya di rumah istri Mas Andre, aku mengetuk pintu dengan takut dan ragu. Tapi Lesti terus meyakinkanku. Hingga akhirnya ketukan ketiga, pintu dibuka. Yang membukakan langsung adalah istri Mas Andra.
Dia terkejut melihatku. "Permisi mbak, boleh saya masuk? Ada hal penting yang harus kita bicarakan," ucapku. Wanita itu tidak bisa menjawab. Dia hanya mengangguk saja. Wajahnya terlihat pucat. Entah mengapa dia terlihat takut. Padahal selama ini, dia yang selalu kuar-kuar dan menjelekkan namaku. Tapi ketika aku temui, malah seperti ayam sayur. Di sosmed petantang petenteng. Giliran didatangi, kayak ayam sayur. Gumamku dalam hati. Jadi begini mbak, kita sama-sama tahu apa masalahnya. Tapi di sini saya tegaskan sekali lagi kalau saya tidak tahu yang sebenarnya. Suami kamu yang sudah membohongi aku. Aku tidak tahu kalau dia sudah punya anak dan istri. Aku tidak pernah berniat sedikit pun untuk merebut suami kamu. Karena aku sendiri masih mampu untuk mencari laki-laki yang lajang. Aku akui aku salah. Tapi di sini aku juga korban. Korban dari kebohongan Mas Andra. Sekali lagi aku minta maaf karena sudah menjadi duri di rumah tangga kalian. Aku tidak mau tahu masalah kalian apa, tapi tolong jangan libatkan aku. Aku dan suami kamu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi kalau boleh untuk permintaan terakhirku, aku ingin semua ini selesai. Kamu hapus statusmu yang sudah mempermalukan aku. Aku juga ingin meminta penjelasan dari suami kamu. Kalau memang dia benar-benar laki-laki sejati. Tolong dia temui aku sekarang. Jelaskan dan selesaikan semuanya. Karena aku tidak mau semua terus berlarut-larut. Aku sudah kehilangan pekerjaanku. Apa sebagai perempuan kamu tidak merasa kasihan? Gara-gara ulah kamu, aku sampai dipecat. Dan sekarang aku gak punya pekerjaan. Tapi untung aku punya orang tua yang masih percaya sama aku. Andai semua orang seperti kamu tidak percaya sama aku, mungkin aku sudah tidak kuat hidup lagi. Mungkin aku sudah mengambil jalan pintas. Tapi untunglah, masih ada beberapa orang yang peduli dan percaya sama aku. Aku berkata panjang lebar, agar wanita itu bisa berpikir, agar dia juga mau menghapus statusnya di sosial media. Karena itu benar-benar sangat mempermalukanku dan menghancurkan nama baikku. Iya, aku tahu. Sebentar ya. Jawabnya dengan gugup. Sama sekali, dia tidak menghargaiku. Tapi terserahlah, yang penting masalah ini segera selesai. Entah apa yang dia lakukan di dalam. Tapi tak lama kemudian, ada seseorang yang datang dan ternyata itu adalah Mas Andra. Dengan penuh emosi, aku segera berdiri dan menampar laki-laki itu. Ya, aku tak bisa lagi mengendalikan emosi. Hatiku benar-benar sangat sakit. Sehingga tangan ini tak mampu lagi kutahan. Aku tahu aku salah, Nin. Kamu berhak melakukan ini. Lakukanlah sampai kamu puas. Tapi asal kamu tahu, Nin. Aku dan dia sudah 2 tahun pisah ranjang. Makanya kita bisa selalu komunikasi tiap hari. Aku udah gak kuat sama dia. Aku udah capek hidup sama dia. Dan niatku, setelah kita tunangan, baru aku akan menceraikannya secara resmi. Karena aku udah gak sanggup lagi. Makanya aku butuh wanita yang bisa mendampingi aku dan aku memilih kamu. Maaf, kalau akhirnya jadi seperti ini, kamu jadi malu. Dan aku terlalu pengecut untuk bertemu sama kamu dan menjelaskan semuanya. Tapi sekarang, aku memberanikan diri. Walau sebenarnya aku malu, tak berani menampakkan wajah di hadapan kamu. Mas Andra berkata panjang lebar. Kemudian ia berlutut. Maafin aku, Nin. Gara-gara aku, kamu jadi dihina banyak orang. Maafin aku ya. Ucapnya sambil menangis. Melihatnya menangis, ada rasa tak tega. Tapi, rasa kecewaku jauh lebih besar. Meskipun tak dapat kubohongi, kalau aku masih mencintainya. Tapi, aku akan berusaha melupakan dia dan menghapus rasa cinta ini. Karena, semua ini salah. Tak boleh diteruskan. Sudahlah. Aku rasa semua sudah cukup. Yang penting, aku mau status itu dihapus sekarang. Aku ingin melihat di depan mataku. Terus buatlah klarifikasi.
dan jelaskan yang sejujurnya. Aku tidak mau dicap buruk oleh orang lain. Aku masih muda, aku juga ingin menikah. Aku tidak mau laki-laki lain menganggapku begitu buruk gara-gara status kamu. Kini aku beralih ke istri Mas Andra. Dia segera mengambil ponselnya dan menyalakannya di hadapanku. Dia memperlihatkan bahwa dia sudah menghapus semua statusnya. Aku juga langsung memintanya untuk membuat klarifikasi agar semuanya jelas. Untuk memastikan, aku langsung mengecek akun sosial medianya. Semuanya sudah sesuai menurut keinginanku. Aku anggap masalah ini selesai. Oke, aku anggap semuanya selesai. Tolong jangan ada lagi orang-orang yang menghinaku dan merendahkanku. Dan jika ada yang bertanya, jelaskanlah sesuai fakta. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Aku berucap dengan tegas. Aku tidak sangka, ternyata aku bisa sekuat itu. Bahkan, Lesti yang menemaniku hanya diam saja sedari tadi. Dia menurut saja apa yang aku katakan. Malahan hanya aku yang bicara sendirian. Padahal tadinya aku kira aku tak akan sanggup berucap dan berkata-kata. Tapi untunglah, aku kuat dan sanggup menyelesaikan agar semuanya jelas. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku, Lesti, dan juga temanku segera pulang. Sebelum benar-benar pergi, kami berjabat tangan, tanda bahwa masalah sudah selesai dan tidak perlu ada yang diungkit lagi. Terakhir, sebelum aku naik ke motor, Mas Andra mengucapkan kata maaf. Aku pulang dalam keadaan lega. Aku juga sudah memberitahu ayah dan ibu. Mereka memberi wejangan agar aku lebih hati-hati ke depannya. Aku juga disuruh pulang, karena di sini aku juga sudah tidak bekerja, jadi lebih baik pulang saja. Aku menurut apa kata mereka. Sesampainya di kampung halaman, aku belum tahu apa yang harus aku lakukan di sini. Setelah seminggu menganggur, akhirnya aku memutuskan untuk berjualan makanan ringan di depan rumah. Kebetulan, aku suka ngemil dan suka membuat makanan yang unik-unik seperti yang viral sekarang. Tapi untuk sementara ini, aku membelinya secara online. Lalu aku packing ulang dan aku jual dengan harga 2.000 sampai 5.000. Karena targetku adalah warga sekitar dan anak-anak, jadi tidak mungkin menjualnya lebih mahal dari itu. Alhamdulillah, walau belum terlalu laris, tapi selalu ada yang beli setiap hari, itu membuatku semangat. Bulan demi bulan berlalu, jualanku semakin ramai. Stok yang aku punya selalu habis. Aku senang sekali, karena usahaku tidak sia-sia. Hingga suatu hari, aku kehabisan stok. Di toko langgananku juga sedang menipis stoknya, sehingga aku hanya mendapatkan sedikit. Dan aku memberanikan diri mulai mencoba membuat sendiri daganganku. Iya, aku membuatnya sedikit dulu, sebagai testimoni. Meskipun aku sudah punya ilmunya, tapi takut juga kalau gagal, kalau kebanyakan malah mubazir nanti. Tapi alhamdulillah percobaan pertama tidak mengecewakan. Rasanya bahkan lebih enak dari yang aku beli. Aku juga meminta pelangganku untuk mencicipi bagaimana rasanya. Kata mereka, lebih enak dari yang sebelumnya. Mereka lebih suka yang ini, buatanku sendiri. Mulai hari itu, aku membuat sendiri semua daganganku, mulai dari basreng, keripik pedas, keripik manis, keripik usus, ada juga keripik pisang, dan masih banyak lagi cemilan ringan lainnya yang sangat enak dan disukai banyak orang. Karena aku sudah membuat sendiri, aku tentu butuh orang untuk membantu. Untungnya, tetangga bersedia untuk bekerja bersamaku. Aku juga butuh pasokan bahan baku. Alhamdulillah, aku memiliki pemasok yang tidak terlalu jauh dari kampung. Dia seorang pengusaha muda dari desa sebelah. Dia memasok bahan baku pisang dan juga singkong untuk bahan keripik. Setiap kali aku pesan barang, dia yang mengantarkan. Padahal kata orang-orang mah biasa anak buahnya. Tapi ini dia sendiri yang mengantarkan. Padahal juga, kalau hanya pesan sedikit, tidak mau mengantar. Tapi ketika aku yang pesan mungkin hanya setandan dua tandan, dia mau mengantarkan.
aku malah jadi suuzon atau GR entahlah. Hingga lama-kelamaan dia mulai mengajakku ngobrol. Sering berjalannya waktu, kami semakin akrab. Dan akhirnya bertukar nomor ponsel dengan alasan jika ingin pesan apa-apa biar lebih mudah langsung ke dia. Padahal sebelumnya ke nomor karyawannya. Ya, aku merasa kalau semua itu hanya modus. Tapi ya sudahlah. Kita lihat saja nanti. Karena sekarang aku jauh lebih berhati-hati. Tidak akan mudah percaya begitu saja. Tidak terasa sudah 1 tahun aku menjalani usaha ini. Pemasok bahan baku masih dari orang yang sama. Kedekatan kami juga masih biasa, selayaknya teman. Tapi tiba-tiba, dia datang sambil mengantarkan pesanan. Tapi bukan hanya sendiri seperti biasanya. Tiba-tiba dia datang membawa orang yang umurnya kurasa jauh lebih tua. Ya bisa dibilang, mungkin itu orang tuanya. Tapi aku tidak mempercaya begitu saja, karena aku sudah punya pengalaman. Dengan spontan, aku bertanya kepada orang tuaku, "Itu siapa ya, Bu? Jangan-jangan orang tua palsu juga ya?" Ceplosku hari itu. "Hus, ngawur kamu, Dok. Itu memang orang tuanya. Bapak sama ibu kenal kok," ucap ibuku. Aku pun jadi malu. Untung saja mereka tidak mendengarku. Mudah-mudahan sih tidak dengar. Walaupun tadi sebenarnya aku bicaranya agak keras sedikit. Aku segera menutup mulut dan masuk ke dalam rumah. Ya, takut saja kalau sampai perkataanku didengar. Ketika aku sedang asik menyiapkan barang dagangan, tiba-tiba aku dipanggil oleh ibu. "Dok, kamu tahu nggak kenapa tadi si Basri sama orang tuanya kesini?" Tanya ibu yang membuatku penasaran. "Kenapa, Bu?" Tanyaku langsung. "Mereka mau meminangmu." Mataku seketika langsung melotot. Kaget tentunya. Kenapa bisa begitu? Padahal selama ini tidak pernah ia mengungkapkan perasaan. Tapi kenapa tiba-tiba malah mau meminangku? "Alah, Bu, aku nggak percaya. Takutnya kayak dulu lagi." Jawabku, ya masih merasa trauma. "Enggak, kali ini serius. Ibu sama ayahmu ini sudah mengenal baik orang tua mereka. Jadi tak mungkin kamu dibohongi seperti dulu," kata ibu meyakinkanku. "Tapi Bu, kamu jangan merasa trauma. Masa lalu biarlah masa lalu. Kamu jangan merasa takut untuk memulai hidup baru." Lagi-lagi ibu menasehatiku, karena pasti ibu bisa merasakan kalau aku masih takut dan trauma. Akhirnya tidak ku jawab langsung hari itu pinangan mereka, melainkan 1 bulan kemudian. Iya, aku butuh waktu untuk meyakinkan diriku sendiri. Dan setelah 1 bulan berpikir, akhirnya aku mau menerima pinangan Mas Basri. Tak menunggu waktu lama. Seminggu setelah aku mengatakan bahwa aku setuju, mereka langsung datang untuk melamar. Tentu dengan tangan terbuka kedua orang tuaku menerima lamaran mereka. Barulah setelah lamaran itu, Mas Basri mendekatiku intens. Dia sering mengajakku ngobrol dan mengajakku jalan-jalan. Dia juga mengajakku ke rumahnya. Bahkan bukan hanya ke rumah orang tuanya, tapi ke rumah pribadinya sendiri. Iya, katanya setelah kami menikah nanti, kami akan tinggal di rumah ini. Siapa yang tidak senang kalau mendapatkan calon suami seperti Mas Basri? Aku semakin yakin kalau memang dia adalah jodoh yang dikirimkan Tuhan untukku. Hingga tibalah hari pernikahan kami. 1 bulan setelah acara lamaran. Iya, aku dan Mas Basri benar-benar menikah. Kami benar-benar berjodoh. Alhamdulillah.